Baiklah, yang pertama ada equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal kompetitif. Grafik ini menunjukkan interaksi antara kurva penawaran yaitu S dan permintaan yaitu D tenaga kerja di pasar kompetitif. Kurva penawaran mencerminkan total jam kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu, sedangkan kurva permintaan menunjukkan total jam kerja yang diminta oleh perusahaan. Keseimbangan terjadi saat penawaran sama dengan permintaan, menghasilkan upah keliling pasar yang menciptakan tingkat upah yang stabil. Baiklah, selanjutnya ada keseimbangan kompetitif di dua pasar tenaga kerja yang dihubungkan oleh migrasi. Ketika upah di wilayah utara lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah selatan, pekerja dari selatan cenderung migrasi ke utara. Hal ini menggeser kurva penawaran di selatan ke kiri dan utara ke kanan. Migrasi ini menyebabkan penurunan nilai output di selatan dan meningkatkan nilai output di utara. Dengan dampak total yang meningkatkan nilai output perekonomian nasional sebesar segitiga ABC, proses ini menunjukkan bagaimana mobilitas tenaga kerja dapat mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja antar wilayah. Baiklah, di sini ada kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan. Nah, setiap titik pada kurva permintaan menunjukkan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh pemberi kerja pada tingkat upah tertentu. Pemberi kerja bersedia membayar $0 untuk pekerja E0, namun setelah penggunaan pajak gaji, mereka hanya bersedia membayar $0-1 untuk mempekerjakan E0, yang mengurangi insentif bagi pekerja. Selanjutnya, ada kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada pekerja. Nah, kenaikan pajak gaji menciptakan jurang pemisah antara upah yang diterima pekerja dan yang dibawa pulang setelah pajak. Meskipun pajak dikenakan pada perusahaan, insiden pajak sebenarnya ditentukan oleh dinamika pasar, yang mengakibatkan kurva penawaran tenaga kerja bergeser dari A ke B, mengurangi total kesempatan kerja dari E0 ke E1. Pekerja menerima upah W1, tetapi setelah membayar pajak $1 per jam, pendapatan bersih mereka turun menjadi W1 ke 1. Menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi keputusan kerja dan jam kerja yang ditawarkan. Baiklah, kita akan membahas 4.3, yaitu penerapan kebijakan pajak gaji dan subsidi. Nah, terlihat di kurva 4.4 itu tuh ialah kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan. Nah, setiap titik pada kurva permintaan itu tuh memberikan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh pemberi kerja dengan upah tertentu. Nah, secara khusus ini tuh pemberi kerja itu tuh bersedia mempekerjakan pekerja di I0 itu tuh jika siap pekerja itu tuh mendapatkan gaji sebesar W0 dolar. Nah, karena pemberi kerja hanya bersedia membayar sejumlah $0 itu untuk mempekerjakan pekerja I0, maka pengenaan pajak gaji itu tuh mengimplikasikan bahwa pemberi kerja itu tuh sekarang hanya bersedia membayar tingkat upah sebesar W0 hingga $1 kepada pekerja untuk mempekerjakan di titik I0 dari mereka. Lanjut di kurva 4.5 ini ialah dampak pajak gaji yang dinilai pada pekerja. Nah, terlihat di kurva tersebut itu tuh kurva penawaran itu tuh naik sebesar $1 ke S1. Itu tuh karena pajak gaji yang dikenakan oleh pekerja itu tuh menciptakan jurang pemisah antara jumlah yang harus diterima pekerja dari majikan mereka jika mereka ingin menawarkan jasa mereka di pasar tenaga kerja dan jumlah yang dapat dibawa pulang oleh pekerja. Nah, hal ini mengilustrasikan prinsip yang perlu diingat ini kejadian sebenarnya dari pajak gaji, yaitu siapa yang membayar. Itu tidak ada hubungannya dengan cara undang-undang pajak yang ditulis atau cara pajak yang dikumpulkan. Nah, pada akhirnya insiden sebenarnya dari pajak ini ditentukan oleh cara pasar yang kompetitif beroperasi. Nah, meskipun pajak gaji ini dinilai pada perusahaan equilibrium pasar tenaga kerja yang kemudian bergeser dari A ke B ini pada equilibrium baru, pekerja itu menerima upah sebesar $1 dari pemberi kerja
dan total kesempatan kerja yang turun tuh dari I0 ke I1. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa pekerja itu tuh harus membayar pajak $1 per jam upah aktual pekerja setelah pajak turun dari W0 menjadi W1 hingga 1. Nah, lalu ada gambar 4.7 yaitu tuh deed weight loss dari payroll. Itu tuh ada pajak yang bagian A dalam. Itu tuh gambar 47A ini mengilustrasikan lagi total keuntungan dari perdagangan yang diperoleh perekonomian nasional tanpa adanya pajak gaji. Nah, keuntungan dari total perdagangan ini diberikan oleh jumlah surplus produsen dan surplus pekerja atau terdapat di area P tambah Q. Lalu gambar 47B ini menunjukkan apa yang terjadi keuntungan ini ketika pemerintah mengenakan pajak gaji. Seperti yang telah dilihat, tidak masalah jika pajak gaji itu tuh dikenakan pada perusahaan ataupun dikenakan pada pekerja. Dalam kedua kasus ini nih, ketenaga kerjaan itu tuh menurun menjadi I0. Biaya mempekerjakan seorang pekerja naik menjadi W total dan gaji yang dibawa pulang pekerja itu tuh jatuh ke W-net. Nah, selanjutnya itu ada dampak subsidi kepada tenaga kerja. Nah, di kurva ini yang diperkerjakan itu menggeser kurva permintaan ke atas, meningkatkan lapangan kerja, upah yang telah diterima pekerja naik dari W0 ke WT -1 per tahun karena hanya penghasilan $4.200 pertama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Program ini dirancang untuk mendorong pekerjaan-pekerja berupa rendah. Oke, selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada dampak manfaat yang dimandatkan A. Nah, dalam kurva ini itu perusahaan untuk menyediakan manfaat yang diamanatkan menggeser kurva permintaan dari D0 ke D1. Pekerja menilai memaafkannya hanya dengan $B sehingga kurva penawaran bergeser ke bawah lebih sedikit. Ketenaga kerjaan pada equilibrium baru di titik R lebih tinggi daripada yang akan terjadi jika perusahaan telah dinilai pajak gaji sebesar $C atau titik Q, tetapi lebih rendah daripada keseimbangan tanpa pajak dari titik P. Ketika biaya untuk memberikan mandat sama dengan penilaian pekerja, equilibrium yang dihasilkan mereplikasi equilibrium tanpa pajak kompetitif dalam hal pekerjaan, total biaya pekerjaan pekerja, dan total kompensasi yang diterima pekerja.